Jangan pernah menyerah kalau kamu harus mengalami sebuah kegagalan. Serupa dengan proses kopi masuk ke Indonesia yang ternyata melalui banyak kegagalan dramatis. Ada beberapa literatur dan sumber yang menceritakan masuknya kopi ke Indonesia. Semua literatur tersebut berawal pada sekitar tahun 1696, yang mana dibawa oleh pemerintah Belanda melalui kongsi dagangnya yang bernama VOC pada saat itu. Dalam kisah kopi kita kali ini, saya akan merangkumnya menjadi cerita yang singkat dan menarik mengenai sejarah penting ini, agar kita nggak hanya sekedar menikmati kopi saja, namun juga tahu bagaimana awal mula jejak masuknya kopi ke Nusantara. Masuknya kopi ke Nusantara tak lepas dari peran kolonialisme Belanda pada saat itu. Sejarah penyebaran kopi dimulai pada tahun 1696 oleh Adrian van Omen, pemimpin kapal dagang Belanda pada saat itu. Pada masa itu, Belanda membawa bibit kopi pertama dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Bibitnya sendiri berasal dari Yaman. Seorang gubernur Belanda yang bertugas di Malabar, India, berinisiatif mengirimkan bibit kopi yang diketahui berjenis Arabica ini kepada seorang gubernur Belanda yang sedang bertugas di Batavia, sekarang ini bernama Jakarta. Jadi, kopi Malabar yang kita kenal tumbuh di Provinsi Jawa Barat sekarang ini kemungkinan besar berasal dari India, yang merupakan bibit pertama yang tercatat dalam sejarah. Bibit kopi yang dibawa pada saat itu adalah bibit kopi Arabica. Buat kalian yang masih belum kenal apa itu kopi Arabica, saya ada sedikit cerita tentang apa sih kopi Arabica itu. Kopi Arabica merupakan salah satu anggota kopi yang bersifat ampidiploid, yaitu tanaman yang memiliki kromosom dari dua spesies induk yang disebabkan oleh penggandaan kromosom pada hibrida dua spesies. Dan kopi Arabica diduga memiliki nenek moyang diploid, yaitu individu dengan dua set genom dan berasal dari grup Caneproid. Walaupun kopi Arabica bersifat tetraploid, banyak studi yang memperlihatkan variabilitas genetik yang sempit pada kopi Arabica. Pusat keragaman kopi Arabica ada di pegunungan barat daya Ethiopia, dataran tinggi Boma di Sudan, dan Gunung Marsabit di Kenya. Spesies Arabica pertama kali menyebar ke daerah Yaman dan kemudian diseleksi oleh orang Arab dengan tujuan untuk dibudidayakan dan kemudian menyebar menjadi varietas komersial di seluruh dunia yang dikenal dengan varietas Typica dan Bourbon. Varietas Typica dibawa dari Yaman ke Indonesia, kemudian tersebar ke Asia, Amerika Latin, Amerika Tengah, Kolombia, Karibia, dan Kamerun. Kemudian varietas Bourbon yang dibawa dari Yaman itu menyebar ke Brasil, terus Taikisik di El Salvador, Mibizi, Jackson, Kenya, dan Tanzania. Setelah berabad-abad, kopi Arabica juga kemudian bermutasi dan menjadi beberapa varietas. Di antaranya ada Caturra, Maragogipe, Laurina, Mocha, Super Florence, Purpurescens, Golaba, Erecta, dan Santo Carapa. Itu dia sedikit cerita singkat tentang kopi Arabica. Balik lagi kita ke percobaan pertama kopi ditanam dan dibudidayakan di Indonesia. Ternyata setelah percobaan yang masif di berbagai tempat dan dataran rendah hingga ke dataran tinggi dan berbagai pegunungan di Indonesia yang pada saat itu masih Nusantara ya, percobaan pertama ini mengalami kegagalan. Diakibatkan seluruh tanamannya hancur terkena gempa bumi dan banjir pada saat itu. Namun, ada beberapa kopi yang sebenarnya masih bertahan, khususnya kopi-kopi yang di daerah pegunungan atau di dataran tinggi. Itu kapan-kapan kita bahas. Tragis memang, bumi Nusantara pada saat itu masih belum mau menerima begitu saja tanaman kopi yang bibitnya dibawa oleh penjajah. Tapi, mereka tidak juga menyerah pada saat itu. Pada tahun 1699, upaya kedua dilakukan. Dan seiring berjalannya waktu, kopi terus menyebar ke berbagai penjuru Nusantara. Kemudian pada tahun 1706, hasil tanaman kopi pertama di Pulau Jawa dikirim ke Kebun Raya Amsterdam untuk diteliti. Dan menurut hasil penelitian,
kopi tersebut memiliki kualitas yang sangat baik dan berpotensi untuk diperdagangkan ke seluruh dunia. 15 tahun kemudian, atau kurang lebih pada tahun 1711, Bupati Cianjur yang bernama Raden Arya Wiratanu yang ketiga mengapalkan sekitar 4 kintal kopi ke Amsterdam, dan ekspor kopi perdana tersebut memecahkan rekor harga lelang di sana. Pada tahun 1714, Raja Louis yang ke-14 dari Prancis meminta bibit kopi dari Indonesia kepada wali kota Amsterdam pada saat itu. Beliau bernama Nicolas Whitson. Hal ini dikarenakan Raja Prancis mendapatkan fakta bahwa kopi asal Pulau Jawa atau Indonesia mendapatkan harga tertinggi dalam lelang di Amsterdam, Belanda pada saat itu. Sehingga dia menginginkan varietas kopi itu dapat menjadi bagian dari kebun raya Jardin des Plantes di kota Prancis. Benih kopi Jawa yang ada di kebun raya Jardin des Plantes dibawa oleh perwira angkatan laut ke Martinique, salah satu koloni Prancis di Karibia. Sejak saat itu, Belanda memutuskan untuk melebarkan perkebunan kopi ke berbagai negara lain. Tak hanya di Jawa, perkebunan kopi juga dibuka di Aceh, Sumatera Utara, dan beberapa daerah di Sulawesi. Terus kemudian di Bali, dan juga di Papua. Pada masa ini, digencarkan pembukaan lahan untuk tanaman kopi di hampir seluruh pulau-pulau besar di Nusantara. Optimisme yang kuat bahwa kopi mampu tumbuh subur di Nusantara ternyata membuahkan hasil yang bisa kita nikmati hingga hari ini. Awal mula dunia kopi dan sejarah kopi di Indonesia terbilang cukup manis. Dalam jangka waktu kurang dari 10 tahun, ekspor kopi hasil budidaya di seluruh pulau di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Belanda pada saat itu meraup keuntungan yang melimpah. Namun, keberlimpahan itu pada akhirnya menemukan titik mati pada tahun 1878. Hampir 200 tahun setelah pertama kali kemunculan budidaya kopi, penyakit karat daun muncul dan merusak seluruh perkebunan kopi di dataran rendah karena penyakit ini. Dan rata-rata kopi yang ada pada masa itu adalah Arabica. Agar hama ini tidak menghancurkan bisnis kopi, Belanda kemudian berusaha mendatangkan jenis kopi Liberica yang digadang-gadang lebih tangguh dan tahan terhadap hama karat daun. Pada tahun 1907, Belanda mendatangkan jenis kopi lain, yaitu Robusta. Robusta lebih mampu bertahan dari hama karat daun, khususnya di perkebunan kopi di dataran rendah. Robusta dinilai lebih tangguh dari Arabica dan Liberica. Juga jenis kopi ini mampu tumbuh di daerah yang ketinggiannya tidak terlalu tinggi. Kalau misalkan Arabica biasanya kita tahu minimal ketinggian yang dibutuhkan adalah 1240 mdpl atau lebih. Kalau Robusta itu bisa di bawahnya. Sebab kopi yang dihasilkan memiliki kualitas dan mutu yang baik sehingga disukai orang-orang Eropa. Sebelum tahun 1900-an, kopi Arabica telah menjadi komoditas ekspor utama bagi pemerintah Belanda. Pada abad ke-19, Belanda untuk pertama kalinya memperkenalkan kopi Arabica yang dikirim ke Takengon. Tanaman kopi tersebut pertama kali ditanam di sebelah utara Danau Laut Tawar yang diyakini terletak di sekitar Payatumpi. Kemudian, Belanda mulai mengembangkan kawasan perkebunan lainnya yang dikelola sebagai tanaman komersial seperti kentang, teh, dan getah pinus mercusi pada saat itu. Tidak hanya itu saja, pemerintah kolonial Belanda juga mulai menerapkan kebijakan baru di kampung-kampung Gayo pada saat itu. Warga kampung Gayo yang sebelumnya bekerja menggunakan sistem pertanian tradisional mulai diperkenalkan dengan tanaman perkebunan modern. Sejak tahun 1910-an, orang Gayo di Aceh mulai mengenal komoditas-komoditas baru seperti perkebunan sawit dan karet. Selain itu, Belanda juga membuka perkebunan kopi pertama seluas 100 hektar pada tahun 1918 di kawasan Belanggele yang sekarang masuk ke wilayah Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah. 2 tahun setelahnya, pada tahun 1920-an, muncul perkampungan baru masyarakat Gayo di sekitar perkebunan kopi milik Belanda. Didorong dengan tumbuhnya tanaman kopi pada saat itu,
membuat rakyat Indonesia ingin memiliki perkebunan kopinya dia sendiri. Oleh sebab itu, sepanjang tahun 1925 hingga 1930, rakyat Gayo mulai membuka lahan baru untuk perkebunan kopi. Pada akhir tahun 1930-an, ketika Belanda memperkenalkan kopi ke daerah Gayo, barulah pada saat itu masyarakat Gayo mengenal kopi Gayo sebagai salah satu jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan menjadi sebuah tanaman penghasil buah. Banyak bukti-bukti peninggalan sejarah yang menegaskan bahwa Belanda pernah mengembangkan kopi di dataran tinggi Gayo. Bukti peninggalan sejarah tersebut berupa lahan perkebunan pasca kemerdekaan setelah Belanda hengkang dari Indonesia akibat kedatangan Jepang ke Indonesia pada saat itu. Pengelolaan kebun kopi beralih ke Jepang. Selama pendudukan Jepang, tidak banyak hal yang berubah terkait perkebunan kopi di Gayo. Barulah setelah Jepang pergi, pemerintah daerah kemudian menyerahkan pengelolaan perkebunan Belanggele kepada seorang pengusaha asal Birun yang bernama Nyak Mahmud. Pasalnya, Nyak Mahmud mengelola perkebunan tersebut hingga sebelum tahun 1964. Bukti pengembangan kopi di Indonesia adalah salah satu bukti purbakala yang berkaitan dengan pengembangan kopi di Indonesia. Adalah temuan berupa sisa pabrik pengeringan biji kopi di dekat Masjid Baitul Makmur, Desa Wih Porak, Kecamatan Silihnara. Bekas pabrik pengeringan kopi itu dibangun di atas lahan berukuran 110 meter kali 60 meter, yang sebagian lahannya kini dijadikan sebagai lahan pesantren terpadu Darul Aini. Pada lahan itu terdapat sisa bangunan berupa sisa pondasi, sisa tembok, dan bekas tempat kincir air, dan beberapa kolam tempat proses pengeringan kopi. Setelah kemerdekaan Indonesia, pabrik itu pernah terlantar. Kemudian pabrik itu dikelola oleh PNPI, yang kemudian kepemilikannya berpindah ke PT Alas Helu. Kini pabrik itu dikelola Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Pada tahun 1945, seluruh perkebunan kopi diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia dan menjadi salah satu komoditas terbesar di negeri ini. Aceh Tengah, Sumatera Utara, Lampung, Bali, Papua, Flores, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan banyak daerah lain berhasil menjadi daerah penghasil kopi terbesar di Nusantara. Semenjak pemerintah Hindia Belanda meninggalkan Indonesia, perkebunan rakyat terus tumbuh dan berkembang, sedangkan perkebunan swasta hanya bertahan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan perkebunan negara atau PTPN hanya tinggal di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tercatat di sekitar tahun 2000-an, Indonesia menjadi penghasil kopi terbesar di dunia, bersama dengan Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Dan itu bertahan sampai saat ini. Kalau misalkan teman-teman nggak percaya, coba deh cek di Google, pengekspor kopi terbesar di dunia, kita masuk di dalamnya, kurang lebih di urutan nomor 2 atau 3. Kesimpulannya, sejak awal pertama kali kopi masuk ke Indonesia dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru negeri, yang jadi pertanyaan besar dari masa tersebut sampai masa sekarang mengalami penurunan yang drastis. Itu semua bukan merupakan PR ataupun tugas dari pemerintah negara Republik Indonesia, tapi kita sebagai pelaku industri kopi juga mempunyai kewajiban khusus untuk kemudian bisa berperan aktif mengembangkan, menjaga, dan melestarikan kopi Indonesia hingga kemudian bisa bersaing dengan kopi luar negeri. Buat kamu yang sudah menyimak kisah kopi kita kali ini dari awal sampai akhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kemudian dapat update terbaru dari kisah kopi kita selanjutnya.